Kemarin saya terima satu pertanyaan yang bagus ya di DM Instagram. Jadi ada salah satu subscriber di YouTube channel saya, kemudian dia tanya gini, pertanyaannya bagus banget. Saya sangat mengapresiasi pertanyaan ini sebagai orang yang berkecimpung di dunia fotografi. Dia bilang gini, Mas Bim, punten saya mau tanya gitu. Nama saya adalah ini, saya tuh mau tanya, bagaimana Mas Bima bisa yakin menafkahi keluarga selama sekian tahun ini dari fotografi? Apakah benar-benar karena hanya sekedar suka foto? Apakah ada alasan lain? Apakah Mas Bima punya pekerjaan lain? Dan lain sebagainya. Intinya saya itu sudah berumur yang tidak bisa dikatakan tergolong muda. Saya sudah ke arah usia produktif dan saya nggak tahu dia udah punya keluarga atau belum ya. Cuman artinya gini, saya benar-benar harus memilih saya mau bekerja apa. Jadi ini adalah sebuah pertanyaan menarik. Karena itu saya akan bahas di video kali ini. Teman-teman stay tune. Kita ketemu beberapa saat lagi. Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya Bima Aditya. Terima kasih, salam kenal. Saya bahagia sekali hari ini karena ini adalah hari pertama saya kembali lagi ke Sapulu, kembali lagi ke Cendela pasca isoman. Jadi alhamdulillah saya senang banget bisa ketemu barista-barista, saya bisa ketemu ya semua orang-orang tim saya di sini. Saya senang banget. Jadi hari ini saya mau kasih sebuah gift yang mudah-mudahan, ini sih menurut saya mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman berdasarkan dari pertanyaan yang 12 tahun lalu. Pertanyaan ini menghantui saya. Pertanyaannya sederhana. Bagaimana saya bisa yakin menghidupi anak istri saya dari jalan fotografi? Ini pertanyaan, ini truly good questions. Intinya begini teman-teman. Saya itu juga pernah ragu bahwa apakah saya bisa menghidupi Nina istri saya sama 4 orang anak saya dari pekerjaan saya memotret. Jujur, kalau teman-teman lihat video-video saya sebelumnya tentang awal-awal saya memotret ya, saya kan sempat nggak boleh nikah gara-gara saya kerjaannya fotografer ya. Saya sempat takut loh sebenarnya. Jujur saya takut karena ketika kita pacaran, kita kan udah nggak berpikir masalah ngasih makan, nyekolahin anak, kita nggak berpikir. Tapi begitu kita benar-benar di head to head nih, ketemu calon mertua, kemudian kita ditanyain, kamu kerja apa? Terus bisa nggak ngidupin anak saya? Itu tuh kayak ada sebuah momentum di mana ini momentum yang nggak sederhana loh. Ini adalah sebuah nyawa seseorang yang akan kemudian dititipkan ke kita. Sebagai kita laki-laki adalah kepala keluarga ya. Kemudian anak pertama lahir, 2 lahir, 3, kebetulan anak saya 4. Saya sampai pikir bahwa wajar kalau kemarin ada salah satu subscriber tanya ke saya secara pribadi lewat DM Instagram, Mas, kenapa bisa yakin ngidupin anak istrinya dari jalan fotografi gitu? Apakah Mas Bima kerja karyawan atau masih kerja kantoran gitu? Saya sama sekali tidak ada kerja kantoran sama sekali teman-teman. Jadi saya itu adalah murni fotografer yang menghidupi anak istri saya dari jalan memotret kamera shutter. Dan saya membangun coffee shop saya membangun 3 guest house saya, ini dari jalan fotografi. Jadi yang saya bisa sharing adalah begini. Kalau teman-teman masuk ke sebuah range umur di mana teman-teman itu sudah nggak bisa memilih lagi, artinya benar-benar harus menentukan sebuah keputusan, yang keputusan itu sangat krusial, sangat esensial. Prinsip saya begini, mudah-mudahan teman-teman cocok ya, tapi prinsip saya begini, saya ditambah Tuhan is enough. Saya ditambah Tuhan is enough. Jadi, apapun pekerjaan teman-teman, apakah teman-teman fotografer, apakah teman-teman seorang dancer, apakah teman-teman seorang band musician, apakah teman-teman seorang petani, peternak, gamers, youtubers, kontributor Shutterstock, wedding photographer, atau apapun itu, yakinlah bahwa teman-teman ditambah Tuhan cukup. Itu prinsip saya. Kita ini kan sebenarnya cuman karyawannya Tuhan. Kita tuh cuman cecunguk lah gitu. Jadi kalau misalnya
kita tuh ciptaannya Tuhan. Tuhan nggak akan membiarkan kita nggak bisa makan, nggak bisa ngerawat anak istri. Selama kita berjuang pasti bisa. Jadi keyakinan saya pada waktu itu adalah, memang saya lulusan arsitektur. Saya mempelajari dunia arsitektur selama 5 tahun. Makanya kalau teman-teman kemarin kan sharing-sharing, Mas kok bisa tahu namanya plin itu apa gitu, kayak gambar di samping ini namanya plin gitu. Ya karena saya sekolah di sana gitu. Cuman saya nggak merasa saya bisa menghidupi anak istri saya dari jalan sebagai seorang arsitek gitu. Fotografer adalah jalan hidup saya, sehingga saya memilih menjadi seorang fotografer sampai sekarang. Sekarang kalau bicara tentang masalah kenapa saya bisa yakin hidupin anak istri saya, jawaban sederhana saya adalah, ya saya cuma yakin aja. Keyakinan itu menurut saya akan rely kepada apapun pekerjaan teman-teman. Ya yakin, ya sudah yakin aja gitu. Ini nggak ada sebuah bagaimana teori yakin itu, nggak ada. Yakin ya sudah yakin aja gitu. Jadi saya adalah wedding photographer. Saya motret dari area tenda biru teman-teman senilai 150.000. Sampai kemudian saya motret ke beberapa negara, itu semua urusannya fotografi. Saya menghidupi Nina, istri saya menghidupi anak-anak saya. Itu murni dari pekerjaan saya sebagai seorang fotografer. Termasuk guest house, coffee shop, segala macam, itu saya bangun dari usaha saya fotografi. Kenapa bisa begitu? Ya mungkin karena saya terlalu jatuh cinta sama pekerjaan saya. Sehingga ini kayak bukan kerjaan gitu. Saya motret. Dari mulai saya awal dulu tenda biru cuman motret ke kampung-kampung, sampai saya sekarang motret ke Singapura, ke Bali, ke Hong Kong, ke Maldives itu. Ini rasanya kayak sebuah permainan yang saya kalau saya nggak motret saya bingung saya mau ngapain lagi gitu. Karena suatu ketika saya nontonin video YouTube-nya Miao Ao ya, salah satu gamers di Indonesia. Ditanyain, Miao Ao kenapa main game mulu gitu? Ya karena saya suka sekali gitu. Sekarang teman-teman mau tanya, kenapa saya suka fotografi gitu? Karena saya suka sekali sama memotret gitu. Ini nggak ada jawaban lain dengan hal itu gitu. Tinggal bagaimana caranya ketika kita sudah masuk ke dunia profesional fotografer. Saya memikirkan bagaimana caranya saya bisa mencari uang dengan jalur fotografi. Teman-teman akhirnya tahu bahwa saya motret wedding. Saya motret pre-wedding juga. Saya motret portrait. Sekarang teman-teman masuk ke channel YouTube ini, menurut statistik yang saya lihat bahwa teman-teman pengen belajar dari saya tentang dunia Shutterstock. Kemudian dari itu duitnya saya kumpul-kumpulin terus sehingga saya punya satu uang sisa. Akhirnya saya lempar. Saya masukin dunia hospitality. Kenapa hospitality? Karena saya suka jalan-jalan. Saya hobi sekali traveling. Dari mulai saya masih pacaran sama Nina, kita pernah patungan. Satu orang 50.000, kita berdua patungan 50.000. Jadi artinya 100.000. Kita jalan ke Solo naik kereta Pramex, and then sorenya pulang. Udah cuma sesederhana itu. Akhirnya sampai kita ke Semarang, patungan abis nikah ya. Kita patungan ke Semarang, kita ke Bali, ke mana-mana. Akhirnya saya senang sekali traveling. Jadi setiap tahun tuh biasanya saya selalu traveling 1 kali di Indonesia dan 1 kali di luar negeri. Baik ketika saya masih berdua sama Nina, sampai sekarang saya punya 4 orang anak, saya selalu lakukan aktivitas itu. Saya hobi sekali traveling. Akhirnya saya sekarang punya guest house, saya punya coffee shop. Jadi semuanya kayak sekedar mengalir dan tidak ada yang dipaksakan gitu. Sekali lagi karena saya menyukai apa yang saya kerjakan sekarang, dan itulah kenapa saya bisa yakin, saya mengencourage teman-teman juga untuk bisa yakin dengan apapun yang teman-teman kerjakan, semuanya silahkan diyakini, dan saya yakin betul bahwa apapun yang teman-teman yakini bisa menghidupi teman-teman dan keluarga teman-teman semua. Saya harap sih video sederhana ya, mungkin antara video penting nggak penting ini bermanfaat buat teman-teman semua, karena seperti yang saya tulis di 99 mimpi buruk fotografer kawinan, ini adalah benar-benar ungkapan perjalanan saya, cerita saya jujur, jatuh bangunnya saya di dunia wedding fotografi, dicemooh orang, price list dilempar, digoblok-goblokin sama orang, nggak boleh ngawinin istri saya sekarang, semuanya saya bahas. Jadi, apakah ini tentang teori fotografi? No, bukan. Ya, saya ngajarin sih gimana caranya human approach, saya ngajarin gimana caranya ngirim price list dalam US dollar, gimana caranya terima duit, ya saya ajarin di situ. Cuman, kalau saya pikir 99 mimpi buruk fotografer kawinan mungkin teknikalnya cuma 20% kali. Yang 80% adalah tentang bagaimana saya bisa yakin saya hidup menjadi seorang fotografer. Teman-teman yang kepengen download e-booknya, ini judulnya adalah 99 mimpi buruk fotografer kawinan, silahkan download aja. Jadi saya sih nothing tulus sih, ya digoblok-goblokin ya saya ceritain, di price list saya dilempar juga saya ceritain. Saya sih masa bodoh gitu, karena memang itu apa adanya saya sejak 12 tahun yang lalu. Jadi mudah-mudahan video ini bermanfaat. Sekali lagi buat teman-teman, terima kasih
Mas yang sudah menanyakan ini truly good question, dan saya yakin pertanyaan ini akan sangat bermanfaat untuk teman-teman semua subscriber di channel Bima Aditya ini. Dan subscribe, buat teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe. Insya Allah saya akan sharing semua pengalaman saya di dunia fotografi dan hospitality. Kita ketemu di video berikutnya.